sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Itu bisa, atau sallallahu alaihi wasallam, itu bisa juga gitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Julid Project. Ya, Julidin aja. Oi. Spesial banget malam ini. Aku tiba-tiba sholawatan gitu kan. Ada apa ya? Ada apa ya? Ada siapa ya? Jadi spesial khusus banget malam ini. Aku menghadirkan salah satu apa ya? Disebut sultan, ya mungkin sultan ya kan, karena banyak banget kontennya tentang sultan-sultan. Disebut raja pranknya cewek-cewek cantik yang berhijab juga sama. Tambah penasaran kan siapa? Yuk langsung aja yuk kita kenalan sama Gus Aldi. Hai Kak. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kak? Mbak Susi sehat. Nama channelnya apa? Alhamdulillah. Ini Julid Project Kak. Julid Project. Tapi saya nggak julid sebenarnya. Iya, kenapa bisa namanya Julid? Gimana ya? Jadi aku yang nanya. Harusnya aku ditanya guys. Iya, gak apa-apa, jarang-jarang kalau host ditanya. Iya, hostnya aku tanya. Jadi awalnya tuh apa ya? Sebenarnya nggak niat julid atau nyinyirin orang, cuman kayak kadang ngobrol-ngobrol sama narasumber yang memang ada beberapa hal yang perlu diulik-ulik gitu deh. Berarti ini termasuk akun gosip juga. Jadi namanya julid. Secara halus kali ya Kak. Bisa, tapi nggak, mudah-mudahan sih selama ini positif ya. Positif lah. Julidnya julid yang positif. Ini kenapa aku disuruh ke sini, kenapa ini? Nah ini dia, justru jarang-jarang kan ya. Tadi aku tuh lagi tidur terus langsung dimasukin mobil, dibawa ke sini. Masa sih? Tapi nggak dalam keadaan pingsan kan Kak? Tiba-tiba udah di sini. Iya guys, jadi ini aku tuh sebenarnya udah call Kak Aldi tuh lama banget. Cuman nggak lama banget sih, nggak banget. Cuman karena beliau sibuk ya dari kemarin. Karena aku belagu. Ya apa gitu kan, apalah Julid Project kan masih. Enggak. Kali aja nanti collab sama kakak kan bisa nambah ilmu, nambah followers, nambah subscribe, nambah istri. Kak, ini ada, aku kan lihat belakangan kan lihat beberapa konten kakak, tapi udah lama juga sih aku sebenarnya lihat konten kakak. Itu banyakan yang prank-prank gitu kan. Tapi sebelum itu pasti kan ada beberapa subscribers aku juga yang belum kenal banget sama kakak. Nah, nama asli kakak tuh sebenarnya apa, kok dipanggilnya Gus Aldi? Nama asli aku panjangnya Muhammad Aldiansyah Kahri, ya itu. Ada 3 suku kata ya. Iya, biasa 3. Cuma yang diakuin Muhammad Aldiansyah aja. Oh gitu? Kenapa satunya nggak diakuin? Dulu ceritanya Muhammad Aldiansyah, tuh sakit-sakitan terus. Oh iya, biasa zaman dulu gitu ya. Nama nih kurang bagus nih, jadi ditambahin Kahri. Cuma di akte kelahiran namanya Muhammad Aldiansyah. Oke. Kenapa dipanggil Gus Aldi itu karena aku tuh di tahun-tahun 2015 itu banyak ikut dakwah di daerah Jawa Tengah. Terus ada Habib namanya Habib Syekh, dan aku salah satu tim dari beliau. Yang dimana kalau pelantun sholawat itu semuanya dipanggil Gus. Oh gitu. Jadinya aku ke bawah dapat Gus, padahal aku aslinya Betawi, bukan Jawa Tengah. Oh Betawi, tapi aslinya mana sih Kak? Kalau lahirnya di Jakarta. Jakarta asli? Jakarta asli. Oh, di Kerawang itu udah berapa lama? Oh, di Kerawang dari kecil ya, aku ikut orang tua dari 94 sampai sekarang. Oh, 94 aku masih bocah banget guys. Mungkin masih dalam perencanaan. Enggak sih, aku udah lahir. Udah lahir? Udah lahir. Kita tua juga tuh. Iya ya, oh kita ya, kita udah lulusan 90-an. Luar biasa.
Skip. Iya skip aja udah jangan urusin Menyakitkan masalah itu. kalau bahas itu. Kadang suka sensitif ya Iya kalau sih, ngomongin gitu. Kak, nih ada lagi nih Kak. Sebelum ini kan Kakak kan aku taunya tuh kan banyak banget konten-kontennya ya di YouTube gitu. Terus hits banget gitu kan. Hits. Bener asli itu Kayaknya enggak. profesinya tuh sebelumnya apa sih Kak? Sebenarnya sebelumnya dan sampai sekarang. Sampai sekarang ya Mas? Aku tuh masih kerja di perusahaan loh sebetulnya. Oh ya? Iya. Jadi Seriusan? ada perusahaan swasta, aku jadi 2011 kerja di sana. Dan YouTube itu sebetulnya aku iseng awalnya. Iseng? Ih. Iseng bisa sampai 2,9 juta subscribers guys, iseng doang loh. Dan sampai sekarang aku belum profesional. Karena aku masih sambil kerja. Oh di perusahaan? Iya. Seriously? Serius. Jadi aku masih kerja di satu Tapi perusahaan. sambil keliling-keliling juga dakwah juga Iya. gitu ya Kak? Jadinya sekarang yang keteter adalah kerja di perusahaan ya karena sering bolos, sering ninggalin kerjaan gitu. Dan mungkin sih di tahun 2022 aku udah mulai profesional ya. Jadi Di YouTube? nggak cuma di YouTube tapi di off air juga. Oh di off air juga. Oke. Berarti pertama kali dikenal tuh sebenarnya Kakak tuh sebagai dai kah atau apa Kak? Sebetulnya kalau di YouTube pertama dikenalnya aku dari panggung-panggung dulu ya, panggung sholawat. Jadi sebetulnya aku nggak disebut dai sih. Kalau dai kan orang yang menyampaikan ceramah ya. Kalau aku kan nggak fokus di sana tapi nyampein sholawat. Boleh dong kasih salawatan sedikit aja. Kayak tadi kan sebenarnya aku tuh suaranya nggak bagus-bagus banget guys, cuman ya kita dengerin. Tadi Mbak Susi kan sholawatnya ya Habibie Muhammad ya. Iya. Di Muhammad itu harusnya kalau sallallahu ala Muhammad, kalau depannya sallallahu berarti belakangnya harus wassalam. Oh iya. Gitu. Punten Kak. Tapi nggak apa-apa, ini jadi ilmu loh. Iya buat- jadi ilmu bener. Tapi kalau depannya Dikoreksi. ya Rabbi Oh, maka iya. belakangnya wassalim. Ya, gitu. Paham. Jadi gimana Ya depannya? udah, jadi pembenarannya coba. Iya. Ayo kita dengerin Tapi guys. itu ilmu ya betul. Iya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Nah, itu bisa atau sallallahu alaihi wasallam itu bisa juga gitu. Rinding tahu. Soalnya makanya kalau Gitu ya. merinding. Sumpah, emang lagi suka banget salawat itu Kak. Bibi Muhammad, tapi emang enak banget sih sholawat itu. Apalagi di akustikin gitu. Iya. Aduh kurang gitar guys, kurang gitar. Tambahin sound aja. Lain kali kita undangnya udah spesial ini aja, cover salawat. Iya. Plus berarti, podcast plus. Tapi Kakak masih inget nggak Kak? Enggak. Apa? Belum. Ntar dulu, belum. Iya, terus Dia udah keburu-buru aja sih. Gimana? Masih inget nggak pertama kali bikin konten YouTube? Itu tentang apa dan kapan? Oh, pertama itu aku bikin video. Jadi aku tuh senang rekam-rekam sholawat ya. Rekam sholawat, terus aku rekaman tuh dulu lagu India yang aku rubah jadi sholawat. Judulnya lagu Tum Hi Ho. Oh iya tahu, aku tahu. Aku tahu. lagu Itu itu. romantis banget. Iya, pas dijadiin sholawat, wih, sadis banget itu. Ya Nabi SAW, gitu. Iya itu. Oh, iya. Itu aku nonton sih. bikin sholawat, terus karena nggak ada video klipnya, aku pakai video klip prudensial. Etah. Jadi- kan ditagkan. Bukan video prudensial, video CCTV Korea apa Thailand. Oh, Jadi ada tapi nggak kena copyright apa-apa kan? enggak, karena itu kan waktu itu bukan komersil ya, jadi masih Oh iya, masih ini ya ya, cuma masih aku bikin karya startup. aja gitu. Itu video apa? Video CCTV, iklan CCTV. CCTV yang ada orang gilanya, cuma sedih videonya. Terus aku pakai aja itu karena aku nggak punya kamera, nggak punya apa-apa. Editnya juga itu pakai apa? Ya, gue banget ya sih. Iya, ngeditnya pakai laptop cuma masih pakai apa dulu Pinnacle 9 gitu yang ya belum inilah belum kayak Belum sekarang. pro banget lah ya gitu. Ya Allah, iya nggak Ternyata rame saat itu. Sekarang berapa? 18 juta apa viewsnya. Masya Allah, itu berapa tahun yang lalu Kak? Kalau itu udah lama banget. Yang pertama kali itu kan? Iya, jadi dari 2017 ya. 2017, sekarang 2021 udah end juga kan? Iya, Udah 4 tahun ya. 4 tahun.
Keren Jadi sih. 2017 itu aku awal bikin video-video YouTube. Itu bisa kayak ngegugah anak-anak muda gitu kan buat kan sholawat tuh ya kakak kan tahu ya euforianya sekarang kayak gimana itu apalagi Jadi banyak. ngedeketin anak muda itu yang paling gampang sebenarnya zaman sekarang dengan sholawat ya. Dengan sholawat tuh anak-anak muda gampang gitu karena sholawat kan bisa dibuat seni. Kalau Quran kan nggak boleh Bener-bener. dibuat lagu dangdut, lagu Dan lebih menyentuh ya biasanya. Lebih langsung. lebih universal deh. Kalau Quran memang khusus buat ibadah dan memang buat diajarkan secara serius. Tapi kalau sholawat itu kita bisa Santai gitu kan. improvisasi dengan banyak hal gitu. Keren sih, keren. Oke Kak, nih next question. Ini kan ceritanya Q&A ya, Q&A ya. Next question. Next question. Nih Kak, kontennya selama ini kenapa sih kebanyakan kontennya konten-konten prank gitu? Oh, konten prank. Prank itu sebenarnya mulainya 2019. Oh, 2 tahun setelah ini Iya, ya? 2 tahun setelah aku banyak cover sholawat. Dulu itu seringnya nge-remake lagu-lagu viral jadi sholawat. Oh. Despacito tuh pernah ya? Iya. Kalau Despacito kan lagunya konotasinya negatif saat itu ya. Karena ada video klip yang Iya, yang agak porno. agak vulgar. Aku balikin tuh jadi sholawat. Jadi ada ya Nabi salam. Ya, kayak gitu. Jadi lagu Despacito dibilang. Lucu juga sih. Ya itu banyak. Cuman kan kalau lihat musiknya itu kan ya, pasti kalau yang udah pernah lihat klipnya kan pasti konotasinya ke situ kan. Banyak yang head comment ada, yang komen positif Itu lebih mah banyak. udah emang gitu kali ya kayak. Aku lanjutin aja kayak. Terus bikin lagu Jaran Goyang. Jadiin sholawat. Lagu Cantik. Yang pertama kali kakak prank siapa? Masih inget? Kalau prank itu mulai 2019. Dulu siapa ya? Ada temanku namanya Juwita. Juwita itu mukanya mirip Nisa Sabian. Jadi aku mulai prank dia awalnya ya setelah di prank jadi temen sih. Cuma sebelum di prank ya karena mukanya mirip Nisa Sabian jadi ajib juga nih cewek gitu. Tapi emang identiknya ya beliau ini kalau misalnya ngeprank tuh gila ceweknya cantik-cantik. Iya. Ceweknya cantik-cantik yang Harus sih. Yang oh iya sih. Menjual sih. Good looking kan Jadi, harus kan. Kenapa sih gini? Banyak yang nanya ke aku tuh. Sali kok bikin konten prank sholawat? Dulu kan 2019 banyak yang viral tuh prank-prankan ya dari prank Angga Chandra, dari prank dan teman-teman yang lain lah. Cuma ada beberapa nih, aku nggak bilang semua, ada beberapa prank tuh yang mereka menggunakan apa? Ngepranknya itu sama cewek seksi. Iya. Terus ada adegan-adegan tidak senonoh lah di dalam mobil gitu. Dan itu tuh aku miris karena konten-konten seperti itu kok viral. Iya. Wah ini harus ada yang ngebalance nih gitu. Akhirnya aku muncul ide, wah aku mau bikin juga deh, tapi sholawat. Dan ceweknya tuh berhijab. Iya, rata-rata ya. Kenapa begitu? Kenapa? Jadi ada 2 unsur dakwah di situ. Yang pertama, aku ngegunain keviralannya prank. Lalu yang kedua, aku pengen sholawatnya naik. Iya. Yang ketiga, aku pengen gaya busana berhijab itu dicontoh sama orang banyak. Ya Allah, Jadi ada iya sih, bener. ada tiga poin lah. pengajaran ya dalam satu konten itu. Keren Jadi sih. ketika orang nonton nih, lihat orang pakai hijab cantik. Oh berarti dengan hijab udah bisa cantik dong. Iya. Ngapain dibuka-buka ya? Oh iya bener ya. Gitu kan? Nah, Iya, gitu. iya. Bangga berhijab ya. Poinnya di situ sih sebetulnya. Siap. Tapi by the way dari kesekian cewek-cewek cantik itu, cewek-cewek cantik, ada nggak yang berkesan pas bikin kontennya atau pas memang udah jadi konten itu? Semua sih berkesan. Berkesan semua. Iya, kalau dibilang, Usaldi pernah jatuh cinta nggak sama yang di prank? Jatuh cinta semua. Gimana dong? Susah ya? Speechless. Susah ya? Gimana sih? Jadi aku setiap prank langsung jatuh cinta. Ya wajar juga sih karena ceweknya cakep-cakep guys. Jika kalau ditanya, Gak ada yang biasa-biasa aja dan rata-rata memang udah punya followers banyak ya kayak. enggak semua sih. Ada yang dulu dikit ya 700 doang. Tapi dia jadi langsung naik dong. Jadi langsung naik gitu karena ya the power of. Mudah-mudahan yang ini juga langsung.
Kalian subscribe Mbak Susi karena beliau Iya tuh, jangan lupa subscribe ya guys. Subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Yang bayar tuh beli kuotanya. Kak, Itulah. nih aku ada pertanyaan krusial. Aku tuh penasaran, kakak kalau misalnya nggak jadi YouTuber, mau jadi apa? Aku kalau nggak jadi YouTuber, aku tuh bahkan YouTuber itu bukan cita-citaku dan bukan keinginanku jadi YouTuber. Karena nggak sengaja tadi ya? Karena nggak sengaja. Aku tuh dari kecil pengen jadi pengusaha yang sukses. Amin. Aku sebenarnya bukan orang yang pengen terkenal, tapi aku pengen kaya. Iya sih. Bingung kan? Ya kan kerja juga nyari apa? Iya. Orang terkenal aja buat Belum tentu. kaya. Dan jujur ya, terkenal tuh nggak penting. Terkenal itu menyulitkan kita. Aku nih kemana-mana misalkan, ada aja yang kenal, ribet kan? Iya kalau lagi bener kita. Iya sih. Kalau lagi maksiat gimana kan? Maksiat. Nauzubillah sih. Gitu kan? Iya. Makanya Dipantau terus gitu iya, ya. ribet. Jadi orang terkenal tuh nggak enak. Yang Nah enak itu tuh suka dukanya itu Kak. Masuk ke next question sebenarnya. Suka Itu. dukanya jadi public figure gimana? itu. Yang enak tuh jadi orang kaya. Dan misalkan jadi orang kaya itu atau jadi pengusaha itu kan kayak bisa diwariskan ya. Iya betul. Kalau YouTuber nggak bisa dong. Betul. Ya nggak sih? Misalnya kita mau warisin ke siapa nih, ke temen atau ke nanti ke anak-anak atau ke gimana, nggak bisa kan kalau YouTube. Iya sih. Tapi kalau usaha kan bisa. Benar Kalau aku sih, punya pabrik apa, kalau aku sakit-sakitan atau apa gitu kan bisa diwarisin. Kalau YouTube mana bisa. Panjang ya. Kalau YouTube iya sih. YouTube juga bisa kali Kak diwarisin Kak. Tapi kan nggak senaik ketika kita yang megang dong. Iya juga sih. Beda Orang- orang beda ini ya cara ini. Orang nge-follow kita nggak langsung suka sama orang yang setelah kita gitu. Gitu kan? Iya sih setuju sih. Ya nggak? Kalau aku justru awalnya usaha Kak. Sampai sekarang sih. Dia lebih enak ya. Aku sebenarnya awalnya usaha, terus bikin YouTube itu karena kan aku pernah sama Tapi join itu sama betul. grup itu. Tapi itu betul. Pengusaha harus Tapi punya akhirnya- sosial media. Tapi akhirnya Kak kebantu loh Kak sama popularity. Memang kebantu. Jadi mau promote apa aja kan Enak. Iya. Emang benar. Jadi kayak kedua-duanya ini sebenarnya penting ya. Cuma lebih enak lagi kalau udah sukses di usaha. Kan udah nggak butuh popularity. makanya ya bukan males-malesan sih sebenarnya kalau nge-YouTube itu aku lebih ke refresh. Oke. Karena kan stres ya. Kerja mulu kan siang pagi malam gitu kan. Kerja Iya. kadang begadang atau apa. Nah, refreshnya itu Bikin kayak konten. kita makan tapi nggak mau rugi. Oke. Ngerti nggak Kak? Makan sambil nge-vlogin gitu. Hebat juga nih. Iya. Aku belum sampai ke situ tuh. Atau jalan-jalan kemana nggak mau rugi kan. Minimal balik modal setengahnya aja gitu. Akhirnya di-vlogin masukin YouTube gajian. Itu aku banget tuh gitu ya. Aku begitu kalau mau piknik itu nunggu endorse dulu dari tempat Tapi piknik. kan kenceng built-in-nya, Iya. ya kan. Kalau dia dalam beliau nih ya nggak sengaja aja, itu udah kenceng kan. Kalau Nggak aku justru sengaja. kayak disengajain kadang-kadang malah kayak gimana ya Kak? Kadang nyantai aja gitu ya. Kali ya harusnya ya. Aku dulu pernah dengar satu kayak penjelasan ulama gitu. Rezeki kita tuh nggak berkurang, nggak bertambah sebetulnya. Udah ada Takarannya takarannya gitu. Oh, iya bener. Contoh nih, aku masih kerja sekarang. Kalau aku berhenti kerja, tetap aku segitu. Tetap akan segitu rezekinya. Datangnya tapi dari mana aja gitu. Kayak kamu usaha. Lalu kamu bikin YouTube. Tetap akan segitu juga. Cuma ada rasa yang lain kalau kita bikin YouTube. Iya sih, bener tapi. Sih. Terus kayak enaknya tuh kayak kenal ya kayak Ah. apa, terus misalnya Iya, nanti banyak relasi ada lah. siapa gitu kan datang lagi terus by the way main TikTok gak? Aku main juga, tapi Main jarang upload sih. Soalnya aku kurang mengikuti banget gitu kayak pargoy aku nggak ngerti juga. Tapi tahu loh, Pak gue itu. Terus aku sering denger gitu. Kadang nyari juga paling cewek Dastra doang. Sisi lain Gus Aldi guys. Supaya imajinasi aku bertambah. Tetap jalan ya kan? Iya, refresh ya Aduh, Allah. Ya kirain Ini biar tuh penonton begini. ketawa aja. Oh, iya. Biar penonton Mungkin terinspirasi. soalnya kan subscribers aku nih kebetulan kebanyakan masih usianya di 13 sampai 20 tahunan lah ya. Kebanyakan aku lihat insight-nya Yeah. itu di situ. Nah, di usia-usia segitu kan masih labil nih Kak. Ya. Masih belum tahu lah bijaknya pakai sosial media. Nah, buat sekelasnya Kak Aldi nih,
tipsnya gitu, gimana caranya biar bijak pakai sosmed. Karena kan sekarang tuh apa-apa diviralin, apa-apa masuk ke story gitu kan. Akhirnya kayak gitulah balas-balesan atau apa gitu. Kak, coba Kak buat para neng-neng. Kalau aku selalu bilang gini ke teman-teman. Kalau kalian ngelihat aku yang sekarang dengan fasilitas, dengan finansial yang kayak sekarang gitu. Misalkan aku populer, terus aku punya uang, misalkan. Itu nggak lepas dari apa yang aku pelajari juga selama ini. Dan aku belajar semua itu dari mulai fotografi, dari mulai editing, dari mulai strategi YouTube, dari mulai strategi dagang. Itu semua dari sosial media. Sehingga aku nggak banyak buang waktu untuk menikmati fasilitas hiburan, entertain di sosial media. Tapi aku justru mengambil banyak edukasi di sosial media. Ya. Nah itu sih sebenarnya yang paling godaannya ya kayak. Iya. Kalau kalian kan konsumtif mungkin usia-usia yang masih bocah-bocah misalnya gitu kan masih kayak ya scroll gitu kan apa yang disuka. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma sekali-sekali aja gitu. Karena di usia-usia teman-teman semua 13-14 itu kalau kalian udah banyak belajar, maka kesuksesannya akan lebih cepat daripada aku. Aku mulai sadar itu ketika umur-umur berapa ya? Udah 20-an lah gitu. Baru sadar. Kalau kalian lebih sadar di usia belasan, maka kesuksesannya pun, ilmunya pun akan lebih cepat. Iya bener sih. Bener banget sih tapi. Iya. Bener-bener. Terus lihat ininya Kak, kayak kalau di konten-konten kayak gitu kan nari-nari atau apa gitu. Ya. Gimana Kak? Menurut Kakak dari segi pandangannya Kakak? Ya. Pandangan aku gini ya, aku bukan orang yang ngejudge itu jelek ya. Cuma kalau tujuannya nyari hiburan, yang didapat akan hiburan. Pasti ada positif negatifnya. Ada kan, positif negatifnya. Kalau yang dicari edukasi, maka kalian akan dapat ilmu gitu. Kalau kalian tujuannya hanya untuk nyari joget, yang kalian dapat cuma kenangan ngelihat orang joget. Iya sih. Gitu kan. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja dalam entertainnya gitu. Kalau bahas entertain, kita nggak usah bahas hukum dan lain-lain. Iya, itu terlalu berat. Lah. Cuma ada yang manfaat, ada yang nggak manfaat. Aku nggak bilang jelek ya, tapi nggak manfaat, nggak nambah apapun. Kalian nonton joget ya udah selesai. Tapi kalau kalian nonton bisnis atau kalian nonton editing atau belajar kamera, ada yang bertambah di situ. Karena dipraktekin juga kan ya Kak. Jadi kalian ngebuang kuota, ada yang nambah. Gitu kan. Kayak apalagi tadi yang beli kuotanya masih minta sama mamanya, ya kan. Kalian tuh bukannya ini aja kayak ruang guru gitu. Emang bete sih. Cuma yang kayak gitu-gitu emang membosankan. Cuma akhirnya memang di depannya nanti akan ngerasa tuh manfaatnya. Dulu aku gitu. Aku juga nyesel sih Kak. Aku tuh rajin. Aku nyeselnya telat sih. Telat gimana? Iya telat. Datang bulan. Telat apa nih? Ketawa deh. Lama-lama gue minta tanggung jawab juga nih sama dia. Aku yang tanggung jawab. Baru ketemu malam ini. Baru salaman doang. Tapi enggak. Kemana aku tuh lihat kakak di nikahannya Rike. Oh iya, aku hadir nih kan. Tapi belum kenal waktu itu ya. Aku nggak berani nyapa. Udah nyapa aja. Dem-deman soalnya. Woi, gitu. Kan aku sama Adira kemarin itu. Oh, kamu di geng TikTokers. Kan emang anak-anak asuh aku TikTokers. Aku nggak berani mendekat ke sana. Aku kalah tidak terkenal di TikTok. Jadi seriusan, kenalan aku pasti udah automatically TikToker semua. Makanya aku ya gitulah. Mungkin sekarang enaknya lebih promote. TikTok tuh keren sebenarnya loh. Aku lagi banyakin build-in dong Kak. TikTok tuh keren loh. Aplikasi yang yang bisa ini banget, bisa membuat kita itu cepat untuk dikenal, cepat untuk engagement gitu. Cepat banget. Oke deh. Paling terakhir nih Kak. Terakhir. Cepat juga ya. Berapa menit kita? Udah azan Isya soalnya ya. Udah azan Isya ini ya. Terakhir aja, tipsnya dari Kakak as a YouTuber. Ini buat teman-teman subscribers kita nih yang mau memulai atau misalnya kayak aku nih pemula. Tipsnya dong Kak biar stabil, apakah harus upload tiap hari atau kalau emang harus fokus di satu konten aja, misalnya konten apa gitu Kak?
Boleh Kak, tipsnya Kak. Tipsnya itu 2,9 juta subscriber loh ya. Iya, alhamdulillah ya. Jangan lupa subscribersnya Kak Aldi, Gus Aldi ya, di subscribe juga. Iya, di subscribe juga nih. Teh Susi banyak edukasinya nanti ke depan. Amin. Oke Kak, lanjut, maaf. Tipsnya tuh kalau memulai YouTube, orientasinya jangan uang dulu. Orientasinya adalah hobi. Suka, iya. senang bikin video, senang tampil, senang ngotak-ngatik kamera, senang editing. Feelsnya dulu. Iya, feelsnya dulu. Uang belakangan. Pertama itu. Bonus lah ya. Bonus. Yang kedua, karena kalau uang belakangan kalian enjoy, santai ngejalaninnya. Tapi kalau uang duluan, ketika uangnya gak dapat kalian bete. Kecewa gitu ya. Kecewa. Ih, viewersnya kok dikit. Aku pernah kayak gitu Pak. Aku dulu memulai YouTube itu dari angka 3 jutaan per bulan. Santai aja 3 juta berapa bulan gitu. Terus begitu naik drastis sih, 300 gitu. 3 juta. Gue setengahnya aja kayaknya belum ya. Udah ya. Udah lah, pasti kan 2 kali setengahnya tapi. itu agak santai gitu tahun itu. Jadi teman-teman santai, lakuin dengan hobi, enak, nanti karyanya akan asik. Yang kedua, sedikit berbeda jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Coba gimana? Sedikit berbeda jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi lebih baik belum tentu bagus, tapi lebih beda itu bagus dalam YouTube ya. Ya harus beda sih emang ya. Justru kalau kayak duplikat gitu, oh iya ya, agak kurang gimana gitu ya Kak. Karena nggak ada jati dirinya kali. Nggak ada. YouTube itu butuh yang beda, bukan butuh yang bagus. Kalian bikin video dengan editing yang bagus, belum tentu ada yang nonton. Iya sih. Coba kalau kalian ngerasa Kak. Pargoy di atas bulan misalkan, itu bisa cepet yang nonton. Ya, tapi mohon maaf nih, itu karena dari tadi singgung Pargoy ya, boleh nggak saya challenge? Aku nggak bisa. Nggak, aku nyerah deh. Misal Habis itu. ini aku mau challenge Gus Aldi buat bikin konten TikTok guys. Oke, kalau itu nanti aku bikin guys. Iya. Gak apa-apa kan ya Kak? Gak apa-apa. Joget-joget tipis-tipis aja kan? Gak apa-apa, aku masih terhormat kok. Stoknya masih ada. Oh, on cam ya? On cam kan? Ya, okay. Kalau di luar layar, lain lagi. Oh. Receh. Ya udah Kak, ini Ya, oke. karena sibuk banget guys. Enggak juga. Enggak juga ya, tapi yang penting sehat ya Kak. Sehat. Terima kasih banyak udah mampir ke Julid Project. Oke. Mudah-mudahan guys apa yang disampaikan kita ngobrol nih dari tadi seputar YouTube, seputar apapun bisa ada manfaatnya ya kan, banyak manfaatnya. Jadi buat kalian yang mau mulai bikin-bikin YouTube dan lain-lain gitu kan, untuk pemula juga, don't give up sih sebenarnya. Semangat terus ya. Aku aja berapa bulan gitu baru bisa monetize kan? Nggak apa-apa. Monetize itu bonus. Iya, tapi bengkak di biaya editing ya. Nikmatin aja kalau aku sih. Iya, tapi kan itu balik lagi ke hobi dulu guys. Hobi. Jangan dulu langsung mindsetnya ke uang ya. ke uang gitu. Makanya itu kan aku awal-awal karena usaha ya Kak. Yeah. Jadi YouTube itu sebenarnya kayak lebih ke gimana ya? Ya itu yang tadinya tuh kayak gak mau rugi, makan di videoin apa aja dulu gitu kan. Oke juga sih. Kemana-mana di videoin apa aja dulu. Prinsipnya bagus juga gitu. Ya kalau otak bisnis biasanya. Bisa ditiru sih teman-teman. Kak Aldi makasih banyak. Sama-sama. Lain kali kalau mampir-mampir lagi ya. Mampir kemana? Jangan bosan. Kok mampir kemana? Mampir atau aku ajakin gitu. Di prank kayak apa ke? Masa kamu di Ini prank? Masa udah ini, kenal di prank? Enggak, masa ini korbannya minta di prank? Iya aneh kan ya. Masa korban minta di prank? Oke lah. Oke, Ge. Siap. Makasih banyak. Guys, jangan lupa apa Kak? Subscribe, like, comment, share dan komen ke grup keluarga kalian ya guys. Jangan lupa karena subscribe itu gratis. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.